Hai sahabat UMKM, ketemu lagi dengan David di sini di channel kesayangan kita, sahabat UMKM. Oke, kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pembukuan UMKM. Karena untuk UMKM agar naik kelas, kita perlu yang namanya pembukuan. Nanti di dalam pembelajaran video ini kita akan sama-sama belajar kenapa sih UMKM itu perlu untuk belajar terkait pembukuan. Oke, kita langsung saja ya simak videonya. Oke, jadi poin-poin yang akan kita bahas yang penting itu pertama itu adalah pentingnya pembukuan, kemudian persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, daftar akun, jurnal, buku besar, kemudian kita akan sama-sama menyusun laporan keuangan. Kemudian kita akan sama-sama belajar cara penyusunannya secara sederhana ya Bapak Ibu. Oke, pentingnya pembukuan bagi UMKM. Jadi yang pertama itu kita jadi tahu nih untung dan ruginya. Jadi kalau misalnya kita tidak menulis, cuma merasa laku banyak aja, padahal bisa saja loh kita tuh sebenarnya tekor. Di angka pembukuan itu memberi jawaban pasti, jadi bukan perasaan aja. Yang kedua, kita dapat lebih mengatur uang lebih mudah. Jadi setelah tahu kemana uang tuh lari, kita bisa memotong biaya borosnya di mana dan bisa menambahkan barang yang paling laris seperti GPS yang menunjukkan arah, bukan menebak-nebak. Yang ketiga, kita dapat mudah untuk mendapatkan pinjaman kur. Kenapa? Karena biasanya bank akan bertanya berapa omset dan labanya Anda. Nah, kalau ada laporannya, proses pinjaman kan jadi lebih cepat dan peluang disetujuinya jadi lebih besar. Kemudian, yang keempat itu untuk mencegah kebocoran dan penipuan. Catatan harian itu membantu pemilik mengecek bila ada uang kas hilang atau stok tak sesuai. Jadi seperti CCTV ya Bapak Ibu untuk keuangannya. Yang kelima, kita lebih gampang untuk urus pajaknya. Jadi pemerintah memberi tarif pajak itu kecil, cuma 0,5% untuk UMKM kalau omset tertulis secara rapi. Kalau misalnya catakan berantakan, ya sama dengan resiko bayar pajaknya terlalu besar atau malah kena denda. Yang keenam, siap naik kelas. Artinya, jadi investor, marketplace, dan mitra besar biasanya hanya mau bekerja sama bersama bisnis yang rapi bukunya. Jadi pembukuannya sahabat-sahabat UMKM itu menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam mengelola usahanya. Oke, jenis akuntansi itu apa saja sih? Ada 4 yang saya rangkumkan. Yang pertama itu adalah usaha jasa, itu tidak memiliki transaksi persediaan dan HPP. Kemudian ada usaha dagang, metode fisik, yaitu mencatat persediaan secara berkala dan menghitung HPP di akhir periode. Kemudian ada usaha dagang tapi dengan metode perpetual. Jadi dia mencatat persediaan dan HPP secara langsung saat terjadinya transaksi. Kemudian ada juga akuntansi manufaktur. Ini lebih kompleks karena melibatkan 3 jenis persediaan: bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. Menghitung biaya produksi secara rinci penting untuk menentukan efisiensi produksi dan kalkulasi harga pokok barang jadinya. Namun di pembelajaran pembukuan UMKM ini kita akan menggunakan manufaktur sederhana dengan metode usaha dagang, metode perpetual. Jadi kita mencatat persediaan dan HPP secara langsung saat terjadinya transaksi. Mengapa? Karena nanti kita dapat secara langsung nih tahu berapa sih stok kita yang tersedia secara real time. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Next, nih yang harus kita ingat ketika untuk menyusun pembukuan atau akuntansi, persamaan dasarnya. Yang pertama itu aktiva, itu sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu segala sesuatu yang dimiliki usaha atau seseorang yang mempunyai nilai dan diberikan akan beri manfaat di masa depan. Itu aktiva, atau bahasa sering kita dengar adalah aset. Nah, kemudian kewajiban. Kewajiban adalah utang atau beban yang harus dibayar oleh usaha Anda di masa depan, baik kepada bank, pemasok, karyawan, ataupun pemerintah. Nah, yang ekuitas adalah bagian kekayaan usaha yang benar-benar milik pemilik setelah semua utang dilunasi. Ekuitas itu termasuk modal ya. Kewajiban dia seperti hutang-hutang. Aktiva itu adalah aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan next slide.
Nih dia, aktiva itu terdiri ini ya. Nah, ini saldo normalnya Bapak Ibu. Untuk aktiva, saldo normalnya itu debit, kewajiban itu saldo normalnya kredit, ekuitas itu saldo normalnya adalah kredit. Nah, aktiva atau aset, maksudnya saldo normalnya debit, maksudnya adalah aktiva atau aset itu bertambah dan kita catat di sisi debit. Contohnya aset itu adalah kas. Nah, apabila kas atau uang itu ada masuk ke rekening kita atau ke cash kita dan bertambah jumlahnya akibat adanya penjualan, nah aktiva penjualan itu masuknya di sisi debit untuk cashnya ya, seperti itu. Sedangkan misalnya kita melakukan pembelian kan cashnya keluar tuh, nah karena dia berkurang dia ke kredit karena saldo normal pertama itu di debit. Untuk yang kewajiban itu sebaliknya, apabila contohnya kewajiban adalah hutang lancar. Apabila kita berhutang, maka kan hutang kita bertambah itu Bapak Ibu. Nah, hutang bertambah itu masuknya di sisi kredit. Sisi kredit ya pencatatannya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bayar hutang, itu masuknya di sisi debit. Seperti itu. Begitu juga dengan ekuitas atau modal, itu masuk di kredit. Namun ada breakdownnya nih, di bawahnya ada modal awal, tambahan modal, pendapatan. Ini penambahannya, misalnya penambahan modal itu masuk kita catat di sisi kredit, tambahan modal di sisi kredit, pendapatan di sisi kredit. Sedangkan untuk beban sama priv itu minus, artinya dia saldo normal di sisi debit. Artinya ketika ada pembayaran beban, penambahan beban, atau ada pengambilan, priv itu pengambilan ya Bapak Ibu, pengambilan pribadi pemilik usaha biasanya, itu saldo normalnya di sisi debit. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak selanjutnya ya. Nah, oke. Ini siklus akuntansinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau ke pembukuan, pertama itu Bapak Ibu harus disiplin dulu mengisi dokumen-dokumen transaksi, ngelis apa aja nih transaksinya hari ini. Nah, itu beserta dengan bukti-bukti transaksinya ya Bapak Ibu, kita mencatatnya. Setelah itu kita melakukan penjurnalan. Penjurnalan itu pencatatannya berdasarkan saldo normal tadi ya, penjurnalan debit atau kredit. Nanti lebih jelasnya kita akan praktikum. Kemudian sudah melakukan penjurnalan, kita membagi-bagi nih berdasarkan buku besarnya. Nah, setelah dari buku besar tercatat semua, kita memulai menyusun neraca saldo. Setelah itu neraca saldo kita lakukan penyesuaian. Nah, setelah melakukan penyesuaian kita melakukan laporan keuangan. Nah, di sini ada neraca lajur nih apabila dibutuhkan. Nah, setelah menjadi laporan keuangan, kita lakukan jurnal penutup juga bisa. Neraca saldo setelah penutup bisa. Habis itu terakhir kita lakukan jurnal pembalik. Ini yang dari jurnal penutup sampai jurnal pembalik ini itu proses pemindahan periode berikutnya ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau sudah sampai laporan keuangan, Bapak Ibu sudah cukup sih, sudah cukup bagus sekali karena sudah bisa menggambarkan usahanya. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita coba tes ya Bapak Ibu. Untuk siklus akuntansi kan awalnya kita dokumen transaksi. Nah, itu bukti transfer seperti fakta penjualan, transaksi pengeluaran kas yang disertai dengan bukti transaksi itu harus kita lampirkan. Kita harus simpan di dalam dokumen pencatatan itu. Kemudian kita lakukan jurnal umum. Ini media pertama untuk mencatat transaksi keuangan sesuai urutan terjadinya dengan debit atau kredit. Nah, contohnya ya. Jadi misalnya setoran awal Pak Bambang sebesar 15 juta untuk modal awal usahanya. Nah, jurnalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kasnya kan kas di sisi kas itu kan termasuk aset atau aktiva. Itu kan saldo normalnya kan debit. Nah, di saldo normal debit ketika dia di store modal kan kasnya bertambah tuh, makanya kita tulis di 15 juta. Nah, modal awal ini seperti yang di saldo normal tadi kan modal itu masuk di ekuitas. Ekuitas kan bertambahnya di sisi kredit. Nah, kan modal bertambah tuh Bapak Ibu, makanya kita tulis di sisi kredit. Seperti itu. Selanjutnya buku besar. Nah, buku besar ini untuk mengklasifikasikan akun-akun yang dicatat dalam jurnal ke dalam satu catatan yang sama. Jadi,
setiap akun tadi seperti ini ya, kas dan modal Bambang ini kan memiliki dua akun yang berbeda. Jadi akun kas, akun modal. Di sini di satu-satu dia dipisahkan. Jadi misalnya setoran modal awal. Nah, ini berapa, kredit berapa. Nah, kas juga begitu, setoran modal berapa, 15 juta. Debitnya, saldonya debitnya 15 juta juga. Gitu. Dia dua akun yang berbeda. Kita harap begitu. Nanti ini ibaratnya mengelompokkan. Jadi dari seluruh di jurnal itu kan seluruh transaksi kita catat. Setelah kita catat jurnal debit kreditnya, nanti dikelompokkan tuh yang kas dikelompokkan dengan kas, modal awal atau modal dikelompokkan dengan modal di dalam satu tabel. Jadi lebih mudah nanti untuk melihatnya atau meng-cross check dalam catatan. Nah, setelah siklus akuntansi selanjutnya adalah neraca saldo. Di neraca saldo ini kita ngelihat saldo-saldo dari setiap akun. Ini nanti ada nama akun, nama kas, seperti tadi modal itu sudah tertera tuh saldonya apa setelah dijumlah yang ini ya Bapak Ibu. Kayak misalnya nih banyak nih, misalnya banyak setoran modal, dia banyak nih A, B, A, B, C. Nah, itu dihitung saldo akhirnya berapa gitu dan diterahkan di sini. Oke. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah catatan tambahan lah, biasanya dibuat di akhir periode akuntansi untuk merapikan angka-angka agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya per tanggal penutupan buku. Jadi misalnya nih, kita ada sewa ruko 12 juta, dibayarkan 1 Juli di tahun 2025. Kita nyewa untuk 1 tahun ke depan. Seharusnya sampai Juni 2026 kan 12 juta ini. Nah, saat tutup buku, kita kan di 31 Desember 2025 kan cuma 6 bulan. Nah, untuk pencatatannya agar lebih presisi, kita itu hitungnya sewanya cuma 6 bulan aja Bapak Ibu. Jadi Juli sampai Desember, karena akhir tahun kan tutup buku. Jadi Juli Desember itu yang sudah terpakai lah. Nah, jadi kan 12 juta 6 bulan dibagi 6 bulan kan cuma 6 juta ya. Jadi kita masukin penyesuaiannya, beban sewanya 6 juta, sewa dibayar di mukanya itu juga 6 juta kayak gitu. Nah, terus setelah melakukan hal itu semua, kita lanjutkan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah ringkasan tertulis tentang kondisi keuangan usaha. Jadi mirip raport sekolah lah ya, atau hasil medical check up yang menunjukkan seberapa sehat bisnis usaha Bapak Ibu dalam satu periode. Biasanya laporan keuangan itu yang lengkapnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laba berhubungan ekuitas, dan kas. Namun di video kali ini kita akan belajar hal yang penting, sangat penting di UMKM, yaitu dua yaitu neraca dan laporan laba rugi ya Bapak Ibu. Ini sudah cukup untuk menggambarkannya. Nanti di next video bisa nih kita belajar lagi terkait laporan berhubungan ekuitas atau arus kas. Nih daftar akun. Oke, untuk pelatihan kali ini nanti kita menggunakan akun-akun ini Bapak Ibu. Ini menjadi dasar bagi kita untuk sebagai pencatatan. Nah Bapak Ibu paling enggak basicnya harus tahu inilah ya. Akun-akun ini ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok, beban opsional, dan pendapatan dan beban lain-lain. Nah, contoh penjurnalnya seperti apa? Contohnya ya Bapak Ibu, misalnya kita melakukan pembelian bahan baku itu secara tunai. Artinya kan persediaan bahan baku bertambah tuh karena kita beli secara tunai. Nah, persediaan itu kan masuk di dalam aset atau aktiva. Makanya saldo normalnya kan debit, makanya dia bertambah di debit karena dia beli kan. Dan cash kan berkurang ketika kita melakukan pembelian persediaan. Karena cash berkurang, kan aktiva itu saldo normalnya debit kalau bertambah, sedangkan kalau berkurang dia di kredit. Untuk pembelian bahan baku juga gitu nih. Seandainya kita melakukan hutang, pembelian bahan baku secara hutang, persediaan bahan bakunya bertambah di debit, kita catat di sisi debit. Sedangkan utang usahanya itu di sisi kredit ya, karena kan untuk kewajiban itu bertambahnya atau saldo normalnya di sisi kredit. Nah, terus bagaimana kalau kita melakukan pelunasan hutang? Ketika kita melakukan pelunasan hutang, jadi utang usaha itu sisi debit. Kenapa? Kewajiban itu saldo normalnya kan kredit apabila bertambah. Nah, hutang ini kan berkurang karena kita melakukan pembayaran, makanya dicatat di sisi debit. Sedangkan untuk kas dan banknya itu kita tulis di sisi kredit, dia bertambah.
Kenapa dia bertambah? Karena saldo pelunasan hutang itu kan kita membayar hutang tuh, artinya kas kita atau uang di bank kita kan berkurang, makanya dicatat di sisi kredit. Nah, selanjutnya seandainya kita memproduksi nih bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini kan persediaan barang jadi, bahan baku ini kan sama-sama di sisi aset. Nah, persediaan barang jadi kita kan bertambah tuh persediaan jadinya, karena bahan bakunya kan kita ambil, akhirnya jadi tuh, makanya kita tulis di sisi debit. Sedangkan untuk persediaan bahan baku, karena dia berkurang digunakan untuk membuat barang jadi, makanya persediaan barang bakunya ditulis di sisi kredit. Terus bagaimana untuk titip barang ke toko atau sering kita kenal dengan nama konsinyasi. Jadi persediaan konsinyasi itu artinya kita titip barang nih ke toko-toko tuh. Nah, persediaan konsinyasi itu masuk di debit, sisi debit, karena saldo normalnya kan di debit, dia bertambah. Untuk persediaan barang jadinya kita di sisi kredit karena berkurang. Jadi stok yang ada barang jadi itu berkurang karena kita konsinyasikan nih, taruh ke toko-toko itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada penjualan langsung. Nah, penjualan langsung itu cash atau bank kita itu sisi debit karena kan bertambah tuh, kita dapat penjualan. Sedangkan saldo normal kas dan bank itu kan di debit, makanya dia ditulis di sisi debit. Untuk penjualan langsung itu ditaruh di sisi kredit karena penjualan tuh masuk dalam ekuitas dan itu saldo normalnya di kredit, makanya D-nya ditulis di sisi kredit karena bertambah. Nah, dalam penjualan langsung ada 4 akun nih, jadi selain uang kas, barangnya juga ada nih. HPP itu harga pokok produksi ya Bapak Ibu, itu masuk di sisi debit karena dia kan HPP-nya jadi berkurang ya. HPP ini biaya produksi gitulah Bapak Ibu untuk menghasilkan suatu barang jadi. Nah, dia berkurang nih HPP-nya, makanya terus di debit. Sedangkan persediaan barang jadinya itu dia juga persediaannya kan jadi berkurang juga tuh, karena kan dia persediaan barang jadi ini kan dijual kan, makanya berkurang, ditulis di sisi kredit begitu ya, karena saldo normalnya persediaan adalah debit, sedangkan HPP saldo normalnya itu kan kredit begitu. Sedangkan kan ada berkurang jadi debit, barang jadi kredit. Kemudian bagaimana dengan penjualan kredit atau piutang? Jadi kita jualan tapi orang itu ngutang sama kita atau sering disebut piutang. Jadi piutang itu kan dimasuk dalam aset tuh ya, masuk dalam aset, maka dia debit, dia masuk uang, dicatat sebagai piutang. Penjualan langsungnya jadi kredit karena saldo normalnya itu kan di sisi kredit ya untuk ekuitas. Untuk HPP itu masuk di debit karena dia kan terkeluar ya saldo HPP-nya. Untuk persediaan barang jadi itu masuk di saldo normal kredit. Nah, untuk penjualan konsinyasi piutang, ini penjualan dari toko ya Bapak Ibu. Nah, piutang konsinyasi itu masuk di debit, penjualan konsinyasi di kredit, HPP di debit, persediaan konsinyasi di kredit. Oke. Sampai sini Bapak Ibu masih mengikuti ya Bapak Ibu ya, masih paham ya. Saya lanjut ya. Kemudian misalnya pembayaran toko konsinyasi, jadi si toko yang kita titipi barang akhirnya bayar nih. Nah, itu masuk tuh kas atau banknya, akun banknya di debit karena kan masuk duit, dia bayar kan tokonya. Piutang konsinyasinya itu berkurang, kita tulis di kredit karena saldo normalnya piutang, konsinyasi itu kan di debit karena dibayarkan, maka jadi kredit, berkurang utang piutangnya. Oke, selanjutnya adalah pembayaran piutang usaha. Misalnya pembayaran piutang usaha, misalnya orang yang tadinya hutang ngambil barang kita, ini bayar nih. Nah, kas kita kan bertambah, kita taruh di sisi debit. Kemudian piutang usaha kita taruh di sisi kredit karena piutang itu berkurang. Kemudian ada pembayaran operasional nih. Ini contoh ya Bapak Ibu, macam-macam, semua beban ya, beban listrik, gaji, transport, bla 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 yang kita masuk dalam beban. Seandainya untuk membuat pembayaran itu bebannya masukin di sisi debit. Nah, kemudian untuk kas atau banknya masuk di sisi kredit karena kan kita membayar, bebannya bertambah, itu kita bayar dengan kas atau bank ini. Terus untuk membeli peralatan
peralatannya bertambah Bapak Ibu, karena saldo non peralatan kan masuk dalam aset ya, itu masuk di sisi debit. Kas atau bank itu dikredit karena kita beli peralatan. Nah, untuk setoran modal atau tambah modal itu kas atau bank di debit, sedangkan modal di sisi kredit. Misalnya selanjutnya adalah ambil dana usaha priv. Kas atau bank itu bertambah nih, kas banknya ambil dana usaha ya, dana usaha kasnya kan bertambah, privnya bertambah juga. Begitu ya Bapak Ibu untuk sedikit terkait akun-akun ini. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini Bapak Ibu kita mulai ini contoh transaksinya yang kita mulai praktikum ini ya. Jadi ini beberapa transaksi saya merangkum membuatkan ada 15 jenis transaksi ini. Yang pertama mulai pemilik usaha setor modal 10 juta. Nah, kita setelah transaksi kita kan masukkan ke jurnal-jurnal gitu kan ya. Next nih jurnal umumnya. Contoh nih ya, contoh Bapak Ibu. Misalnya 1 Mei, pemilik usaha setor modal awal 10 juta. Setor awal 10 juta. Artinya akun apa aja nih yang ada ketika melakukan transaksi ini. Kita simak ya. Nah, di sini ada 2 akun. Ini deskripsinya ya, setor modal awal. Nah, akun yang ada adalah akun kas dan modal pemilik. Kas saldo normalnya kan debit, modal pemilik saldo normalnya kan juga kredit. Nah, kita tulis saja 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau Bapak Ibu masih bingung, itu kita lihat lagi nih akun-akun yang terjadi ketika melakukan transaksi-transaksi ini. Transaksi-transaksi ini akun-akun apa aja? Misalnya pengen flashback lagi, lupa nih, nggak perlu bingung, langsung lihat aja nih penjualan contohnya nih. Nah, tadi setoran modal ya Bapak Ibu. Nih setoran modal nih kita lihat di sini aja. Tuh, kan kita bisa lihat itu Bapak Ibu di sini aja. Setoran modalnya kas dan modal. Kasnya kan di debit tuh modal ini. Kan sesuai ya seperti ini. Kas di debit maksud ini. Nah, begitu juga dengan pembelian singkong 100 kilo. Persediaan bahan bakunya di debit 6 juta, kasnya di kredit. Nah, pembelian singkong berarti persediaan bahan baku. Pembelian singkong berarti pembelian bahan baku ya, kita cek nih pembelian bahan baku. Nah, ini dia persediaan ini ya di atas ya, kalau tunai persediaan bertambah di sisi debit, kas di sisi kredit. Lihat ya. Nah, baku di sisi debit, cash di kredit. Oke, bila Bapak Ibu bingung, ikutin aja penjurnalan kita yang tadi saya jelaskan di slide berikutnya. Nanti apabila ini paling tidak semua transaksi terkait UMKM itu sudah paling sebagian besarnya sudah saya tuliskan sih, bantu tuliskan penjurnalannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikir lagi ini seperti apa, ini masuk jurnal mana. Tinggal lihat contohnya saja tadi penjurnalan tadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu bingung seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya buatkan sampai 15 transaksi itu dan akun-akun apa yang termasuk di dalamnya dalam setiap transaksi. Setelah dibuat jurnal seperti ini, kita masukkan ke buku besar nih. Nih buku besar. Nih saya tuliskan. Jadi misalnya buku besarnya setiap akun itu ditulis. Jadi setiap akunnya kas kecil. Apa aja sih yang pengeluaran kas gitu. Jadi tadi awal nih contohnya setoran modal 10 juta. Kita tulis 10 juta kan ya di sisi debit ya 10 juta. Terus 1 Mei transaksi pertama kalau kita lihat ini ya. Nah, ini 1 Mei transaksi pertama kan ya. Nah, ini kan ada kas nih. Nih, kas-kas ini yang dikumpulkan di dalam satu buku besar. Jadi dikumpulin semua. Yang pertama tadi kan ini dimasukin 10 juta di sisi debit. Terus yang transaksi 1 dimasukin sisi kredit 6 juta ya. Nih, dimasukin sisi 10 juta di debit 10 juta, sisi 10 juta. Kemudian membeli singkong tunai ini 6 juta ya di kredit ya. Nih, kan saldo normalnya itu adalah debit. Nah, kan dia debit 10 juta dikurang 6 juta kan masih ada 4 juta. Debitnya masih ada 4 juta ya. Nah, ini kita
lanjutkan nih sampai ini, dan inilah saldo terakhirnya setelah semua kita rekap sampai transaksi terakhir ya. Ini saldo akhirnya. Nanti saldo inilah yang kita masukin ke dalam neraca. Ini semuanya Bapak Ibu ya. Jadi dari transaksi awal sampai transaksi akhir yang mengandung kas, itu kita tulis semua sesuai dengan pencatatan di jurnal. Begitu dengan bank juga, dari semua transaksi penjurnalan itu yang masuk dalam bank apa, transaksi mana. Di sini kan transaksi yang ke-8 tuh tanggal 19 Mei, debitnya 16.000, saldonya 600.000. Coba cek ya, transaksi 8 nih, transaksi 8 ya. Nah kan bank tuh kodakan 102, dia debit 600.000. Nah sesuai kan Bapak Ibu, dia di debit juga kan di sini. Jadi kita catat di sini. Kemudian begitu juga yang lain, semua akunnya kita buat seperti itu, kita kelompokkan. Nah dari sini kita bisa tahu nih siapa aja mulai ada piutangnya, kemudian piutang konsinyasi kemana aja, persediaan baku apa aja, itu sudah kita bisa lihat, itu kita termonitoring ya Bapak Ibu. Tuh persediaan barang jadinya sisa berapa, ini terakhirnya saldonya sisa sekian, persediaan konsinyasi toko-toko sisa berapa, sisa 320.000. Nah itu sudah mulai termonitoring, jadi kita lebih mudah ngelihatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk utang usaha, utang gaji, mulai brief ini sudah saya buatkan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ikutin aja, tinggal memahami setiap pencatatan. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah Bapak Ibu sudah paham, enak, sudah tinggal ngikutin aja setiap template-template yang ada ini. Nah ini penjualan langsung, konsinyasi, harga produksi, akun-akunnya ya, sampai beban transportasi dan beban gaji. Nah selanjutnya dari akun-akun tadi kan sudah terinfo tuh, misalnya modal pemilik, mohon maaf, maksudnya nih kayak kas tadi kan sisanya 8.550. Coba kita cek ya di kas, nih kan 8.550. Ini yang terakhir ini dan bank yang terakhir ini dan semua tabel-tabel yang terakhir ini itu dimasukin dalam neraca. Nah jadi kas tadi berapa di buku sisanya, sisanya saldonya 8.550, bank 600.000, kita ngusah 500.000, itu kita tambahin semua, jadilah ini aset lancar kita gitu. Nah aktiva saya jelaskan sedikit, aktiva itu dibagi dua, aktiva lancar, aktiva tetap. Kalau tidak punya peralatan produksi ya berarti tidak ada peralatan produksi, dan akumulasi penyusutan juga tidak ada. Jadi peralatan itu kan biasanya ada penyusutannya kan Bapak Ibu, tapi karena umur pakaiannya, jadi kalau misalnya tidak ada peralatannya tidak ada yang diakumulasikan. Nah total aktivanya ditambah aktiva lancar ditambah aktiva tetap, jumlahnya sekian karena aktiva tetapnya 0 ya, begitu. Kemudian untuk dari sisi kewajiban itu utang usaha kita lihat itu di buku besar ada berapa, utang gaji ada berapa, kita tambahkan. Kemudian di ekuitas juga itu kita tambahkan modal pemilik, briefnya, laba ditahan. Nah untuk laba bersih ditahan ini itu kita dapat dari laporan laba rugi, itu di sini Bapak Ibu. Tapi kita tinggal masukin aja, tinggal masukkan saja penjualan langsung berapa, konsinyasi berapa, jumlahkan, HPP-nya berapa, tinggal dijumlahkan. Kemudian bebannya itu kan tadi ada tuh, tinggal di ini aja dimasukkan, tambahkan semua dan dikurang beban. Nah ini laba bersihnya, laba ini ditaruh di neraca, baru kita total semuanya sekian, 700 tambah sekian, jadi 13.700 gitu. Dan neraca itu harus seimbang ya Bapak Ibu, dia harus seimbang. Jadi nilai aktiva 13.310.000, di aktiva juga 13.310.000. Nah dengan dasar ini Bapak Ibu sudah menguasai, sudah bisa menggambarkan nih kondisi keuangannya. Jadi kalau misalnya ada investor atau misalnya ada mau pinjamanku, Ibu mempunyai ini neraca dan laporan rugi, wah keren banget ini UMKM-nya. Apalagi nanti mau bayar pajak tuh, sudah mau melakukan pembayaran pajak, kita tinggal lihat aja nih berapa sih omset yang kita punya, ini omsetnya, terus berapa sih laba bersih kita punya, nih laba bersihnya, itu tinggal Bapak Ibu berikan aja. Jadi lebih mudah ya Bapak Ibu, dan lebih profesional lah kita mengelola usaha kita. Dengan melakukan ini kita bisa naik kelas lah, UMKM bisa naik kelas.
Dan saya yakin ke depannya apabila Bapak Ibu melakukan ini, tentu aja bisa bisnis pun berjalan dengan baik ya. Gitu sih Bapak Ibu. Terus ya demikian ya Bapak Ibu, sahabat UMKM, dari kami, dari saya. Semoga pembukuan ini untuk UMKM ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat UMKM. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, boleh aja komen aja di komentar, atau hubungi saya di nomor ini, atau langsung email juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Nanti izin boleh Bapak Ibu juga perlu bermanfaat, bisa di save nomor, diikuti, di follow, subscribe di YouTube saya, atau ikutin di Facebook fanpage saya di Sahabat UMKM. Like and share ya apabila berguna. Oke, demikian Bapak Ibu untuk video kali ini. Saksikan nanti video-video selanjutnya ya. Nanti boleh lihat di link deskripsi. Apabila butuh materi-materi ini boleh di-download di link deskripsi ya. Oke, demikian dari kami ya Bapak Ibu. Salam sehat, salam sukses untuk sahabat UMKM.